Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Iren dengan NIM G00241137 dari kelompok A10. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan laporan anatomi 1.2. Oke, yang pertama yaitu laporan 1. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tersusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke. Jadi pertama itu ada yang namanya kita membagi mandibula ini menjadi dua bagian, yaitu ada carpus, ini corpusnya itu, dan yang di bagian depan dia bagian mendatar, sedangkan yang di bagian samping lateral itu ada yang bagian tegaknya itu namanya ramus. Nah, jadi corpus mandibula ini yang namanya corpus mandibula, ini yang namanya ramus mandibula. Nah, terus kita lihat mandibula di bagian anterior atau bagian depan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dapat melihat yang tadi aku udah jelasin, ada namanya corpus mandibula. Nah, di corpus mandibula ini ada pars nih. Ini pars yang merupakan tempat perlekatan gigi, yang namanya itu mandibula pars alveolaris. Oke, selanjutnya kemudian di bagian dagu, ini di bagian agak ke bawahnya ini tuh kayak ada sedikit garis yang merupakan bekas penyatuan dari simfisis mandibula, karena pada saat masih janin itu mandibula tuh belum menyatu. Nah, ini. Oke, selanjutnya di bawahnya itu di sini itu ada kayak penonjolan yang disebut protuberantia mentalis. Oke, di bagian korpus juga ada yang namanya foramen mentale. Foramen mental ini merupakan tempat keluarnya saraf. Jadi dia itu dilalui oleh arteri vena nervus mentalis. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sisi samping dari mandibula ini, pada ramus mandibula itu terdapat processus coronoideus. Ini processus coronoideus. Nah, kalau yang dilekati dengan musculus temporalis, dan juga ada namanya processus condylaris. Nah, processus condylaris ini yang akan bersendi dengan fossa mandibularis ossis temporalis, membentuk articulatio temporomandibularis. Jadi kalau misalnya ke depan itu namanya processus coronoideus, kalau yang ke belakang itu namanya processus condylaris. Oke, kemudian jadi pertemuan dari ramus sama corpus mandibula ini itu akan membentuk sudut yang namanya angulus mandibula. Nah, di angulus mandibula ini merupakan tempat melekatnya ligamen styloandibulare, dan ada garis yang menyilang nih. Garis yang menyilang namanya itu linea obliqua nih. Jadi dia kayak ada garis menyilang gitu, namanya linea obliqua. Nah, kalau dilihat dari bagian dalam atau bagian belakangnya itu, yang tadi sudah terlihat juga di bagian depan ada namanya kan foramen mentalis. Nah, foramen mentalis ini, foramen mandibula ini tuh akan dilalui oleh nervus mentalis kalau di bagian depan. Tapi kalau misalnya dari bagian belakang, foramen mandibula ini akan dilewati oleh arteri vena nervus alveolaris inferior. Jadi masuknya lewat sini. Oke, di bagian atas angulus mandibula, ini di bagian atas angulus mandibula itu ada namanya, ada kayak di sini nih. Ini kan tadi ada angulus kan di sini. Nah, di atasnya itu kayak ada tonjolan gitu. Itu namanya tuberositas pterygoidea. Nah, di tuberositas pterygoidea ini merupakan
tempat melekatnya musculus pterygoideus, yang dimana fungsi dari musculus pterygoideus itu untuk menggerakkan rahang bawah atau menutup mandibula. Terus juga ada fossa digastrica. Fossa digastrica ini merupakan tempat insersio dari musculus digastricus. Terus tadi yang udah dibilang kalau misalnya di mandibula itu pada janin itu belum menyatu. Nah, sehingga pada saat sudah berkembang, sudah dewasa, itu mandibula kan menyatu, sehingga ada yang namanya simfisis mandibulae. Ini simfisis mandibula ini. Oke. Selanjutnya juga terdapat tonjolan yang tajam yang namanya itu spina mentalis. Ini spina mentalis. Jadi ini tuh ada tonjolan tajam. Kalau misalnya dilihat dari agak bawah gitu, ada dua seperti duri spina, itu namanya spina mentalis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan musculus masticatoris atau musculi masticatori. Jadi apa sih musculus masticatoris itu? Merupakan otot-otot yang bekerja pada saat mengunyah atau menggerakkan mandibula kita. Jadi kalau misalnya dilihat dari luar ke dalam, itu dari luar ke dalam itu ada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, dan musculus pterygoideus medialis. Nah, jadi kan ada 4 ini. Yang mana sih musculus masseter? Nah, musculus masseter itu yang ini itu tuh berfungsi sebagai levator mandibula. Jadi yang mengangkat atau menaikkan mandibula. Kalau misalnya musculus temporalis, ini musculus temporalis nih, itu yang juga levator mandibula fungsinya. Jadi mengangkat juga. Oke, selanjutnya ada musculus pterygoideus lateralis. Ini musculus pterygoideus lateralis ini berfungsi sebagai depresor mandibula. Jadi kalau misalnya tadi levator mengangkat, kalau misalnya depresor mandibula itu menurunkan mandibula. Nah, selanjutnya ada musculus pterygoideus medialis yang di sini itu berfungsi sebagai levator mandibula. Dia juga yang mengangkat. Jadi dari keempat itu musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, musculus pterygoideus medialis, yang satu-satunya yang hanya bekerja sebagai depresor mandibula itu yang musculus pterygoideus lateralis. Oke, jadi selain itu juga ada nervus lingualis. Ini nervus lingualis. Nah, itu juga otot-otot dari masticatores ini itu diinervasi oleh nervus trigeminus 5, di mana nervus trigeminus 5 ini memiliki fungsi motorik yang membantu pergerakan otot masticatores. Nah, nervus trigeminus 5 ini terdiri dari nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Oke, mungkin sekian dari penjelasan laporan 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.